Dikarenakan di sini, untuk tahun anggaran ini kita bisa melakukan penganggaran di tahun 2022. Nah, di sini terserah kita nanti apakah ingin membuat RKAS di tahun 2022 ataukah melanjutkan pengerjaan RKAS di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi kembali informasi dan juga tutorial terkait tentang bagaimanakah caranya mengerjakan aplikasi RKAS atau aplikasi RKAS Bos Sekolah, teman-teman. Yang mana saat ini adalah kita masuk di Januari tahun 2022 ya. Yang mana di sini kebetulan ada perintah untuk kita melakukan update ya, update RKAS ke versi selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk update RKAS versi 33, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada berbagai macam cara untuk kita melakukan update RKAS. Yaitu yang pertama ini kita bisa unduh patch-nya ya dari rks.dasmen.kemdikbud.go.id. Cara yang kedua ini kita update secara otomatis. Cara yang ketiga ini kita bisa login dulu ke aplikasi RKAS. Kemudian kita bisa cek status, kemudian nanti akan ada pembaruan. Oke, teman-teman. Di sini kita akan coba ketiganya, teman-teman. Yang mana di sini yang pertama, nah ini teman-teman, yang pertama ini adalah kita akan lakukan update secara otomatis ya. Ini kalau misalkan nanti sinyal lancar dan juga sistemnya bagus, maka update secara otomatis ini akan sangat mudah. Kalau misalkan teman-teman ada yang gagal, nanti bisa unduh untuk installernya pada markas. Nah, di sini pertama-tama ini kita bisa masuk dulu ya, masuk dulu ke aplikasi RKAS. Nah, di sini supaya bisa update secara otomatis, maka di sini pertama-tama kita aktifkan koneksi internetnya. Di sini internetnya kita aktifkan dulu. Kemudian setelah internet ini sudah aktif, sudah bagus ya, stabil, barulah kita ini buka aplikasi RKAS-nya. Nah, ini sambil menunggu koneksi, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sudah terkoneksi teman-teman. Nah, berikutnya setelah terkoneksi, berikutnya kita buka aplikasi RKAS kita. Nah, di sini biasanya nanti secara otomatis akan terupdate ya. Kita akan update menuju RKAS versi terbaru. Sekaligus untuk bisa menambah kertas kerja, membuat kertas kerja anggaran, melakukan penganggaran di RKAS Bos tahun 2022. Jika teman-teman mungkin memerlukan tutorial tentang pekerjaan RKAS, secara lengkap silahkan berkunjung ke channel calon guru ini. Silahkan berkunjung ke playlist tutorial RKAS Bos, teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya dulu. Oke, di sini kita sudah sedang mencoba membukanya ya. Nah, di sini kita aktifkan koneksi internet yang stabil. Nah, di sini teman-teman, otomatis teman-teman, RKAS 3.3 ya. Nah, ini sedang melakukan download file dan juga total file progressnya ini masuk di sini ya. Semoga saja hanya dengan kita itu update secara otomatis, ini nanti sudah langsung bisa masuk ke RKAS tahun 2022, teman-teman. Oke. Ini kita sedang masih dalam progresnya, kita tunggu ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum teman-teman melakukan update RKAS ini, sebaiknya dilakukan backup dulu ya. Dilakukan backup untuk RKAS yang versi sebelumnya. Kalau misalkan melihat proses yang berlangsung sangat lama seperti ini, sesuai dengan pengalaman di versi sebelumnya, ini adalah kemungkinan nanti akan gagal ya teman-teman. Biasanya untuk yang laptopnya itu spesifikasinya masih spesifik yang agak-agak sudah ini ya, agak senior lah ya. Kita tidak berkata untuk laptopnya laptop jadul atau apa, tapi laptop yang agak senior itu biasanya memang seperti ini. Namun nggak masalah nanti kalau misalkan ketika kita update otomatis ini gagal, ini kita bisa lakukan seperti cara yang terdahulu, yaitu kita update secara manual saja ya, dengan cara mengunduh installernya pada rks.dasmen.kemdikbud.go.id. Kita pantau dulu.
Oke, progres sangat lambat merapat, tapi kayaknya pasti sudah agak bisa berjalan dengan agak lancar, teman-teman. Nah, di sini file progress sudah sampai sekian ini bersamaan dengan total file progress yang dilakukan oleh sistem update otomatis. Nah, ini kita pantau agak melambat lagi, kita pastikan untuk koneksi internet ini yang bagus ya, yang lancar. Oke, kita masih terkoneksi dengan internet dengan bagus. Nah, ini sepertinya sudah hampir selesai. Kita pantau lagi. Semoga saja hanya dengan update otomatis, ini kita sudah bisa menggunakan dan menikmati Arkas versi 33 untuk pengerjaan tahun 2022. Nah, untuk pengerjaan di tahun 2021, teman-teman bisa cek ya tutorialnya pada bagian playlist tutorial Arkas Bos. Nah, ini teman-teman berjalannya semoga ya ini hampir saja sedikit lagi ya restart to start the update application. Berarti sekarang ini update selesai teman-teman. Cara pertama kita melakukan update secara otomatis selesai. Nah, ini otomatis kita bisa klik yes ya. Kita klik restart. Ini Arkas yang tadi kita buka, ini kita restart supaya bisa tersimpan ya. Bisa tersimpan untuk bagian update kita ini. Nah, ini teman-teman, kita pantau, nanti kita akan otomatis membuka lagi ya. Nanti ketika kita buka akan sudah masuk pada Arkas versi 3.3. Nah, ini kita masuk kembali ke Arkas. Oke, kita sudah berhasil masuk ke Arkas versi 3.3, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan dulu ada hal yang berbeda ya di Arkas 3.3 ini. Dikarenakan di sini untuk tahun anggaran ini kita bisa melakukan penganggaran di tahun 2022. Nah, di sini terserah kita nanti apakah ingin membuat RKAS di tahun 2022 ataukah melanjutkan pengerjaan Arkas di tahun 2021. Nah, ini teman-teman, jadi ada banyak sekali kendala bagi teman-teman yang setelah melakukan update Arkas 3.3 di sini menemukan tampilannya ketika misalkan saja ini kita belum menyelesaikan untuk pengerjaan laporan bos di tahun 2021. Namun di sini karena kita salah pilih, ini masuknya blank teman-teman. Nah, ini kita berikan contoh ya. Kita masuk dulu. Oke. Kemudian kalau misalkan sebenarnya ini kita ingin mengecek atau mungkin mengeprint atau mencetak melanjutkan pengerjaan Arkas ya tahun 2021 karena di sini enggak kita ganti tahun 2022-nya ini kita begitu klik login maka pada tampilan ini kita kosong teman-teman. Nah, ini kita kosong. Mengapa diisi kosong? Karena untuk Arkas tahun 2022 saya ini belum saya kerjakan. Nah, untuk melanjutkan, nah ini adalah fungsi dari RKS yang 2022. Ini kita gunakan untuk melakukan penganggaran dan pengekspedisian bos ya di tahun 2022. Kalau misalkan kita itu ingin melanjutkan pekerjaan yang tahun 2021, kita belum ingin mengerjakan tahun 2022, sebaiknya di sini teman-teman langkah berikutnya kita klik tutup aplikasi. Kita klik keluar. Nah, maka selanjutnya teman-teman di sini bisa login lagi. Kemudian nanti ketika login ini dipilih yang tahun 2021. Oke, di sini sudah kembali lagi ke Arkas versi 33. Kita masukkan dulu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Sini kita pilih yang tahun 2021. Nah, ini berikutnya kita klik login. Nah, maka dari itu kita akan bisa kembali ke Arkas yang tahun 2021 ya. Nah, ini teman-teman, ini kita masuk di Arkas 2021. Jadi teman-teman setelah lakukan update, ini kita bisa cek ya, ini adalah data-data di tahun 2021. Nah, ini untuk bos perubahan, reguler perubahan, untuk penata usahaannya, untuk penggunaan, realisasi anggaran. Kalau misalkan teman-teman ketika melakukan update secara otomatis ini gagal, teman-teman ini tentunya bisa melakukan update ini secara manual ya. Secara manual dengan cara unduh installernya.
Ini pastikan koneksi internetnya ini lancar, teman-teman. Pastikan koneksi internet ini terkoneksi. Setelah terkoneksi, berikutnya kita unduh installernya pada rks.digdasmen.kemdikbud.go.id. Oke, ya. Kemudian kita bisa buka browser kita. Pada bagian pencarian browser, di sini kita bisa ketikkan, nah ini rks.digdasmen.kemdikbud.go.id. Kemudian kita akan dibawa ke RKS Kemdikbud, kita bisa klik pada bagian ini. Pada bagian ini kita masuk ke rks.digdasmen.kemdikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada bagian unduhan. Nah, di sini pada unduhan ini teman-teman bisa unduh yaitu installer ya aplikasi RKS versi 3.3 yang dirilis pada tanggal 8 Januari 2022. Yang mana di sini aplikasi ini diperuntukkan untuk Windows 8, 10 dan 11, teman-teman. Untuk mengunduhnya kita bisa klik unduh di sini. Berikutnya nanti teman-teman bisa lakukan penginstalan yaitu update secara manual ya, dengan menggunakan cara yang sudah saya berikan pada video sebelumnya. Silakan teman-teman cek di deskripsi atau di kartu video ini, nanti akan saya sematkan untuk cara update Arkas secara manual.